Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mengejutkan, sesuatu yang mungkin bisa jadi ada di dalam tubuh kita tanpa kita sadari, yaitu mikroplastik. Kita semua tahu bahwa plastik adalah masalah besar bagi lingkungan. Tapi bagaimana kalau plastik juga menjadi ancaman bagi tubuh kita? Bagaimana jika kita tanpa sadar mengonsumsi plastik setiap hari? Seberapa berbahaya sebenarnya mikroplastik bagi kesehatan manusia? Tetap di video ini sampai akhir, karena kita akan mengupas tuntas semua fakta ilmiah di balik mikroplastik dalam tubuh, bagaimana mereka masuk ke dalam sistem kita, dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghindarinya. Sebelum kita membahas dampaknya terhadap kesehatan, mari kita pahami dulu apa sih mikroplastik itu. Sederhananya, mikroplastik adalah potongan plastik yang berukuran kurang dari 5 mm atau sekitar ukuran biji wijen hingga partikel mikroskopis yang tak kasat mata. Mikroplastik terbagi menjadi dua jenis utama yaitu 1. Mikroplastik primer. Ini adalah partikel plastik yang memang sengaja dibuat kecil, misalnya dalam produk kosmetik, skrup wajah, atau pasta gigi. 2. Mikroplastik sekunder. Ini berasal dari pecahan plastik yang lebih besar, misalnya botol plastik, kantong plastik, atau pakaian sintetis yang terurai menjadi partikel kecil akibat paparan lingkungan. Kini, mikroplastik telah ditemukan di berbagai tempat, mulai dari lautan, tanah, air minum, hingga makanan yang kita konsumsi. Kita mungkin berpikir, aku kan gak pernah makan plastik, jadi aman dong? Tapi kenyataannya, mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh kita dengan berbagai cara, seperti 1. Melalui air minum. Sebuah penelitian menemukan bahwa 94% air minum dalam kemasan plastik mengandung mikroplastik. Bahkan air keran juga tidak sepenuhnya bebas dari kontaminasi ini. 2. Melalui makanan. Mikroplastik telah ditemukan dalam ikan, kerang, garam laut, madu, bahkan buah dan sayuran. Hewan laut seringkali menelan mikroplastik yang kemudian masuk ke rantai makanan kita. 3. Melalui udara. Tanpa disadari, kita juga bisa menghirup mikroplastik dari udara, terutama di kota-kota besar yang penuh polusi atau di dalam ruangan dengan banyak produk plastik. 4. Melalui peralatan makan dan kemasan makanan. Makanan panas yang disimpan dalam wadah plastik bisa melarutkan mikroplastik ke dalam makanan. Lalu, apa yang terjadi setelah mikroplastik masuk ke dalam tubuh? 1. Masuk ke sistem pencernaan. Mikroplastik bisa mengiritasi dinding usus dan mengganggu keseimbangan mikrobiota di dalam perut. 2. Diserap ke dalam darah. Penelitian terbaru menemukan mikroplastik dalam darah manusia. Artinya mereka bisa berpindah ke berbagai organ, termasuk hati, ginjal, bahkan otak. 3. Berkumpul dalam organ. Studi pada hewan menunjukkan bahwa mikroplastik bisa menumpuk di organ seperti hati dan limpa, menyebabkan peradangan dan stres oksidatif. Sebuah penelitian yang dirilis pada Maret 2022 mengungkapkan bahwa hampir 80% sampel darah manusia yang dianalisis mengandung partikel mikroplastik. Temuan ini mengindikasikan bahwa mikroplastik dapat masuk ke dalam sistem peredaran darah dan berpotensi mencapai organ-organ penting dalam tubuh. Dikutip dari The Guardian, para ilmuwan menemukan bahwa 17 dari 22 individu sehat yang dijadikan sampel memiliki partikel plastik dalam darah mereka. Meskipun hasil ini menunjukkan adanya kontaminasi mikroplastik dalam tubuh manusia, para peneliti menekankan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak potensialnya terhadap kesehatan. Studi kami adalah indikasi pertama bahwa kita memiliki partikel polimer dalam darah. Tetapi kita harus memperluas penelitian dan menambah jumlah sampel dan jumlah polimer yang dinilai, kata Prof. Dick Veta, ahli ekotoksikologi di Vrije Universiteit Amsterdam di Belanda. Dikutip dari The Guardian, sebuah penelitian yang dipresentasikan di pertemuan tahunan Society for Maternal Fetal Medicine di Denver, mengungkapkan bahwa plasenta dari kelahiran prematur mengandung mikroplastik dalam jumlah lebih tinggi dibandingkan dengan plasenta dari kelahiran cukup bulan. Studi ini menganalisis 175 plasenta dari wilayah Houston,
dengan hasil menunjukkan bahwa plasenta prematur mengandung rata-rata 203 mikrogram mikroplastik per gram jaringan, lebih dari 50% lebih tinggi dibandingkan dengan 30 mikrogram per gram pada plasenta cukup bulan. Peneliti menemukan 12 jenis plastik, dengan perbedaan paling mencolok terjadi pada PET bahan botol plastik, PVC, poliuretan, dan polikarbonat. Meskipun beberapa faktor risiko kelahiran prematur, seperti usia, suku bangsa, dan status sosial ekonomi, turut diperhitungkan, hubungan kuat antara mikroplastik dan kelahiran prematur tetap terlihat. Para peneliti menegaskan bahwa studi ini hanya menunjukkan korelasi, bukan hubungan sebab akibat. Namun, mereka menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran tentang potensi dampak mikroplastik terhadap kesehatan manusia, serta meneliti efektivitas langkah-langkah untuk mengurangi paparan mikroplastik di masyarakat. Meskipun penelitian ini menunjukkan adanya mikroplastik dalam tubuh manusia, dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Namun, temuan-temuan ini menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi paparan mikroplastik dalam kehidupan sehari-hari. Apakah mikroplastik benar-benar berbahaya? Ilmuwan masih terus meneliti seperti yang dibahas sebelumnya, tetapi ada beberapa risiko kesehatan yang diduga berhubungan dengan mikroplastik, yaitu 1. Gangguan hormon. Plastik mengandung bahan kimia berbahaya seperti BPA dan ftalat yang bisa mengganggu hormon dan meningkatkan risiko gangguan reproduksi. 2. Risiko kanker. Beberapa senyawa dalam plastik bersifat karsinogenik yang berpotensi meningkatkan risiko kanker. 3. Masalah pernapasan. Mikroplastik yang dihirup bisa menyebabkan penyakit paru-paru dan asma. 4. Gangguan jantung dan pembuluh darah. Mikroplastik dalam darah bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Untuk mengurangi paparan mikroplastik dalam kehidupan sehari-hari, berikut adalah beberapa cara yang bisa diterapkan. 1. Gunakan botol dan wadah kaca atau stainless steel. Mengapa ini penting? Botol plastik sekali pakai dapat melepaskan partikel mikroplastik ke dalam air, terutama jika terkena panas atau digunakan berulang kali. Proses degradasi plastik juga dapat menyebabkan pelepasan bahan kimia berbahaya seperti BPA dan ftalat yang bisa mengganggu hormon tubuh. 2. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Mengapa ini penting? Plastik sekali pakai seperti kantong plastik, sedotan, dan styrofoam sulit terurai dan cenderung terpecah menjadi mikroplastik yang akhirnya masuk ke lingkungan dan rantai makanan. 3. Memilih makanan segar dan minim kemasan plastik. Mengapa ini penting? Makanan yang dikemas dalam plastik, terutama plastik tipis atau berbahan PVC, dapat menyerap senyawa kimia dari plastik. Beberapa makanan seperti ikan dan garam laut juga dapat mengandung mikroplastik karena kontaminasi lingkungan. 4. Gunakan filter air berkualitas. Mengapa ini penting? Studi menemukan bahwa air minum, baik dari keran maupun dalam kemasan, mengandung partikel mikroplastik. Beberapa jenis mikroplastik sangat kecil sehingga tidak tersaring dengan metode penyaringan biasa. 5. Pilih pakaian berbahan alami. Mengapa ini penting? Banyak pakaian modern terbuat dari serat sintetis seperti polyester, nilon, dan akrilik yang dapat melepaskan mikroplastik saat dicuci. Partikel ini masuk ke dalam air limbah dan sulit disaring oleh fasilitas pengolahan air. Pilih pakaian berbahan katun, linen, wol, atau bambu yang lebih ramah lingkungan dan tidak melepaskan mikroplastik. Mengurangi paparan mikroplastik memang tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi langkah-langkah kecil seperti mengganti botol plastik dengan kaca, memilih makanan segar, dan menggunakan filter air dapat membuat perbedaan besar bagi kesehatan kita dan lingkungan. Mulai sekarang, yuk coba terapkan kebiasaan-kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Bagikan video ini ke teman-teman dan keluarga kalian agar lebih banyak orang yang sadar akan bahaya mikroplastik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.